Bayangkan kamu hidup tenang di tanah leluhurmu, berburu, berkumpul dengan keluarga, mengenal setiap sungai, setiap pohon, dan setiap jejak angin. Lalu tiba-tiba orang asing datang dengan kapal-kapalnya membawa senjata, membawa penyakit, dan membawa aturan baru di tanah yang bukan milik mereka. Sebagian orang menyerah, dan sebagian mencoba berdamai. Tapi ada satu orang yang memilih untuk melawan. Namanya Pemului. Ini adalah kisah nyata tentang seorang pejuang aborigin yang bertahan melawan kolonisasi selama 12 tahun. Ditembak berkali-kali tapi tetap berdiri. Diburu hidup atau mati. Dan kematiannya masih diingat selama ratusan tahun. Tapi sebelum semua itu, ia hanyalah seorang anak dari tanah yang damai. Pemului lahir sekitar tahun 1750 di wilayah pesisir yang kini dikenal sebagai Botany Bay, di sekitar Sydney, Australia. Saat itu, tanah itu belum dipagari, belum dibagi peta, dan belum diberi batas kepemilikan. Hutan adalah rumah, sungai adalah jalur kehidupan, dan langit adalah atap. Masyarakatnya hidup dekat dengan alam. Mereka berburu seperlunya, mengambil tanpa merusak, dan berpindah mengikuti musim. Anak-anak tumbuh dengan belajar membaca jejak hewan, arah angin, dan tanda-tanda alam, bukan dari buku, tapi dari pengalaman. Dan pemului kecil tumbuh di dunia seperti itu. Dunia yang teratur, punya hukum adat, punya keseimbangan. Sejak lahir ia dianggap berbeda. Mata kirinya memiliki bercak. Dan dalam kepercayaan setempat, itu bukan cacat, tapi tanda. Tanda bahwa ia punya peran khusus. Saat remaja, kemampuannya menonjol. Larinya paling jauh, lemparan tombaknya paling tepat, dan ketahanan tubuhnya di atas rata-rata. Ia juga ditandai sebagai orang spiritual, sebagai penyembuh dan penjaga tradisi. Seseorang yang bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga dihormati secara batin. Ini bukan masa perang. Ini masa hidup yang utuh, terhubung dengan tanah, keluarga, dan tradisi. Lalu kapal-kapal asing datang. Pendatang membawa senjata api, ternak, dan konsep kepemilikan tanah. Mereka membuka lahan, memagari wilayah, dan mengubah sumber makanan. Penyakit baru seperti cacar yang dibawa oleh orang-orang Eropa ini pun menyebar, hingga banyak penduduk asli yang meninggal dunia. Awalnya masih ada upaya hidup berdampingan. Pemului bahkan pernah membantu koloni atau para pendatang dari Inggris dengan berburu daging dan menukarnya dengan barang. Tapi rupanya tekanan semakin besar, wilayah adat makin sempit, dan aturan leluhur diabaikan. Hingga akhirnya, kedamaian pun mulai retak. Tahun 1790, seorang pemburu koloni yang dikenal kasar terhadap penduduk asli diserang dan ditombak. Meski tidak ada bukti langsung, namun pelakunya diyakini adalah Pemului. Dan sejak saat itu, namanya masuk ke dalam daftar buruan. Pemerintah koloni mengirim pasukan. Rencana balasan sangat keras, bahkan sempat ingin membunuh banyak orang sukunya. Meski perang tidak diumumkan secara resmi, tapi perang sudah dimulai. Pada tahun 1792, Pemului memimpin serangan gerilya. Bukan perang terbuka, tapi pukul lalu menghilang. Targetnya adalah ladang koloni, persediaan makanan, ternak, dan pos perjalanan. Tujuannya jelas, memperlambat perluasan koloni. Ia pernah dipukul sampai tengkoraknya retak, tapi masih hidup. Ia ditembak berkali-kali, juga masih tetap hidup. Dan dalam satu pertempuran besar, ia terkena 7 tembakan. Kali ini dia tertangkap. Pemului lalu dirantai dan sempat dirawat. Namun di luar dugaan, Pemului rupanya berhasil kabur dari rumah sakit. Dan sejak saat itu muncul keyakinan bahwa Pemului kebal peluru. Reputasinya makin besar, bahkan beberapa narapidana yang kabur memilih untuk bergabung dengannya. Dan selama 12 tahun,
ia menjadi simbol perlawanan rakyat. Karena sangat sulitnya menangkap seorang pemului, pemerintah koloni akhirnya menetapkan hadiah yang besar untuk kepalanya. Siapapun yang berhasil menangkap atau membunuhnya akan diberi kebebasan dan imbalan yang sangat menggiurkan. Hingga perburuan pun diperketat, wilayah sukunya ditembaki, dan tekanan semakin brutal. Hingga sekitar Juni tahun 1802, pemului akhirnya tertembak mati. Kepalanya dipenggal, diawetkan, dan dikirim ke Inggris sebagai koleksi ilmiah. Selama abad berikutnya, jejak tengkoraknya berpindah-pindah, lalu hilang. Dan bahkan sampai hari ini, belum ditemukan. Ironisnya, gubernur koloni sendiri menulis bahwa walaupun pemului dianggap musuh berbahaya, ia adalah sosok berani dan mandiri. Diketahui, perjuangan pemului sempat dilanjutkan oleh anaknya, namun ia juga tewas beberapa tahun kemudian. Pemului tidak berperang untuk menaklukkan, ia berperang untuk mempertahankan. Ia tidak memperluas wilayah, ia hanya menjaga rumah. Ia tidak datang membawa senjata ke tanah orang lain. Orang lainlah yang datang ke tanahnya, merampasnya, dan mengusirnya. Sejarah sering ditulis oleh pemenang, tapi keberanian tidak bisa dihapus oleh arsip. Pemului tidak punya meriam, tidak punya benteng, dan tidak punya pasukan modern. Yang ia punya hanya tombak, keberanian, dan tekad melindungi tanah leluhurnya. Selama 12 tahun, itu cukup untuk membuat sebuah koloni takut. Dan mungkin itulah sebabnya namanya masih diingat sampai hari ini.